Halo, kamu udah pernah dengar tentang podcast belum? Atau tentang Anchor? Iya, Anchor. Cara biar bisa bikin podcast. Sini jelasin deh. Anchor itu gratis. Terus dia itu ada alat pembuat yang bisa bikin rekaman, ngedit, langsung dari HP atau komputer. Terus jadi deh podcast kita. Terus Anchor juga dia bantuin distribusin podcast kita ke berbagai platform. Contohnya kayak Spotify, terus Apple Podcast, dan platform-platform lainnya. Terus, yang paling menarik nih, kamu bisa ngasilin uang dari bikin podcast tanpa batas minimum pendengar lagi. Jadi walaupun misalnya baru mulai, udah bisa ngasilin uang dengan membuat konten di podcast menggunakan aplikasi Anchor. So, tunggu apa lagi? Kuy, download Anchor, bikin podcast. Bosen home decor gitu-gitu aja? Saatnya mengisi ruang Anda dengan produk berkualitas dari Toko Keluarga 2020. Kami menyediakan berbagai produk home decor kerajinan tangan lokal dengan harga yang terjangkau. Atau Anda ingin membeli tudung saji berbahan rotan yang berkualitas? Pastinya di Toko Keluarga 2020 menjamin Anda mendapatkan produk idaman. Mari mampir ke galeri kami di Pusat Kerajinan Rotan, Pasar Kedebing, Kemukimanku, Kecamatan Loknga, Kabupaten Aceh Besar. Atau bisa hubungi juga ke nomor admin 0821 60 20 1355. Halo teman pendengar podcast Ideal. Kapanpun, dimanapun berada, udah siap nih dengerin konten terbaru dari podcast Ideal. Oke, selamat mendengarkan ya. Bosen home decor gitu-gitu aja? Saatnya mengisi ruang Anda dengan produk berkualitas dari Toko Keluarga 2020. Kami menyediakan berbagai produk home decor kerajinan tangan lokal dengan harga yang terjangkau. Atau Anda ingin membeli tudung saji berbahan rotan yang berkualitas? Pastinya di Toko Keluarga 2020 menjamin Anda mendapatkan produk idaman. Mari mampir ke galeri kami di Pusat Kerajinan Rotan, Pasar Kedebing, Kemukimanku, Kecamatan Loknga, Kabupaten Aceh Besar. Atau bisa hubungi juga ke nomor admin 0821 60 20 1355. Halo teman-teman pendengar podcast Ideal, kapanpun dimanapun berada. Kalian sering kepikiran gak sih waktu misalnya duduk sendiri gitu kan, terus kepikiran gak kira-kira kita udah hidup sejauh ini, udah hidup selama ini gitu kan, kepikiran gak sama sesuatu yang mungkin bagi sebagian orang itu hal yang kecil, tapi bagi sebagian orang lagi itu adalah hal yang sangat berharga, sangat luar biasa, sangat penting malahan gitu. Nah, kali ini Aidil mau cerita tentang 3 hal kecil yang sering dilupakan oleh banyak orang, tapi punya pengaruh besar di
kehidupan ini. Kira-kira apa ya? Iya, betul. Minta maaf, berterima kasih, dan minta tolong. Mungkin bagi sebagian orang sih biasa aja ya, atau malahan bagi sebagian orang mungkin nggak penting gitu. Tapi ketiga kata tadi itu sebenarnya punya pengaruh besar loh bagi sebagian orang. Bisa aja dengan kata maaf bisa mendamaikan satu perang, bisa mendamaikan suatu konflik pastinya. Iya enggak? Dengan kata maaf bisa menyembuhkan hati yang sakit, hati yang kecewa, hati yang galau mungkin gitu ya. Iya, itu kan hal yang besar, tapi bisa diobati, bisa jadi solusi dengan kata maaf. Begitu juga dengan kata terima kasih. Ya enggak sih, kalau misalnya nih kita posisikan diri sudah membantu orang lain, terus memang sih apapun itu ya, segala sesuatu kan dapat pahala gitu kan. Tapi kan kalau misalnya ada kata terima kasih, itu kan bisa kayak bikin hati senang gitu ya. Padahal sesederhana itu loh kata terima kasih. Tapi sering kita lupa dengan kata terima kasih. Begitu juga dengan kata tolong. Fitrahnya manusia itu memang suka dengan memerintah gitu ya. Tetapi kita juga harus ingat bahwa yang namanya minta tolong itu juga sangat-sangat punya pengaruh besar loh untuk banyak orang. Ya mungkin mungkin contohnya kayak gini nih. Misalnya ketika kita butuh bantuan dan menggunakan nada perintah ke orang lain, ya mungkin orang tersebut akan ogah-ogahan. Paling buruk resikonya ya dia nggak mau gitu. Atau mau tapi ogah-ogahan. Alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita gunakan kata tolong, orang tersebut kan bakalan tergerak, lebih ikhlas, lebih senang begitu. Nah, jadi tiga hal yang dianggap kecil bagi kebanyakan orang, sebenarnya kita bisa praktekkan atau bisa kita aplikasikan ke kehidupan kita itu dari hal-hal kecil juga gitu. Karena segala sesuatu dimulai dari hal kecil dan akan menjadi hal besar pastinya. So, teman-teman pendengar podcast Ideal dimanapun, kapanpun, kayaknya kalau misalnya kita semua sadar akan pentingnya hal-hal kecil tadi, mulai dari meminta maaf, terus berterima kasih, terus juga minta tolong, menurut Ideal kayaknya akan banyak pengaruh positif deh di kehidupan kita. So sebaiknya mulai dari sekarang, coba deh mulai ketika melakukan kesalahan, mau kesalahan yang kecil atau besar, dahulukan maaf di depan. Dahulukan meminta maaf terlebih dahulu. Dahulukan melawan ego dari diri sendiri. Begitu juga dengan berterima kasih gitu. Mau itu bantuan yang besar atau bantuan yang kecil,
sesederhana apapun bantuannya itu tetap bantuan orang lain gitu. Mereka memprioritaskan waktu mereka untuk membantu kita, itu minimal. Belum lagi bantuannya dalam bentuk material, apalagi misalnya seperti uang, seperti waktu sudah pasti tadi, seperti harta benda begitu. Nah, tentunya kata terima kasih itu akan sangat lebih tahu terima kasih ya kalau kita sampaikan. Begitu juga dengan minta tolong gitu. Saat kita butuh bantuan, buang nada perintah tapi dengan kata minta tolong akan lebih indah didengar oleh orang yang akan menolong kita. Ya. Karena kalau misalnya kita minta maaf tuh, akan ada hal yang baik, ada hal yang bagi kita itu biasa aja, tapi bagi orang lain itu berharga, bagi orang lain itu luar biasa gitu. Jadi kita kan nggak tahu standar hidup orang itu kan dipengaruhi, itu kan berdasarkan latar belakang pendidikan, budaya, keluarga, status sosial. Nah, kenapa nggak ada salahnya kan ketika kita gunakan minta maaf, terima kasih, tolong pada semua orang. Contohnya ketika kita minta tolong, kita mau menghargai waktu mereka ya, kita bisa bilang tolong dan terima kasih. Ataupun misalnya minta maaf, kita menghargai waktu orang lain gitu. Contohnya misalnya kita buat janji, terus orang teman yang kita bikin janjinya atau rekan kerja yang kita ajak untuk berjumpa, kebetulan kita ada satu dan lain hal sehingga kita telat, ada baiknya kan kita bilang maaf waktu kita sampai di tempat yang dijanjikan sama yang kita janjian sama orang tersebut. Maaf sudah buat menunggu. Itu akan lebih menyembuhkan ya kekecewaan, sakit hati ketimbang kita langsung to the point atau langsung ke poin perjumpaannya. Akan lebih punya pengaruh yang baik untuk memperbaiki hati yang tersakiti atau hati yang kecewa. Selain itu juga orang akan menilai kita dengan penilaian yang baik. Orang akan respect dengan kita walaupun kita sudah melakukan kesalahan, tetapi kita mengaku kesalahan dan juga meminta maaf. Begitu juga dengan bantuan orang lain. Ketika kita mengatakan terima kasih, akan lebih berharga. Dia akan merasa berharga bantuannya. Walaupun mungkin bagi kita itu hal yang biasa aja gitu. Bukankah dengan kata terima kasih kita bisa menebar kebahagiaan tanpa harus mengeluarkan banyak material atau uang? So, jadi gak ada salahnya kan mempraktekkan 3 kata sederhana ini. Begitu juga ketika kita minta tolong, sangat akan menimbulkan keikhlasan dari orang lain. Nah, pendengar podcast Ideal, kapanpun dimanapun berada, semoga setelah mendengarkan podcast Ideal kali ini, teman-teman bisa lebih aware dengan si kecil yang sering dilupakan oleh kebanyakan orang. Semoga teman-teman bisa menggunakan kata-kata sederhana ini dalam kehidupan sehari-hari pastinya. Mohon maaf, terima kasih, tolong, sesederhana itu.
Makasih ya udah selalu setia dengerin podcast Ideal. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Tetap semangat, mari ngobrol, mari cerita.